Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian edisi Sabtu, tanggal 31 Januari tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang penuh kasih, terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan baru di pagi ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam dan atas kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Ya Tuhan, pada saat ini, sebelum kami memulai hari kami akan dilandasi oleh firman kebenaran-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Penuhi kami dengan damai, hikmat, dan sukacita, supaya setiap langkah, perkataan, dan pekerjaan kami memuliakan nama-Mu. Biarlah firman-Mu ini tinggal di dalam hati kami dan menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Firman Tuhan, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, kasih adalah hidupku, hidupku adalah kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memperkenalkan kita tentang perintah baru. Ini tidak berarti bahwa perintah-perintah Tuhan yang lain tidak penting. Perintah ini menjadi unik karena disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya menjelang kematiannya. Kita sering mendengar bahwa perintah yang disampaikan pada momen-momen kritis punya kedalaman makna yang perlu diperhatikan. Penderitaan yang akan dijalani oleh Yesus merupakan tindakan kasih Allah untuk mengasihi umatnya. Melaluinya, Ia akan menebus umatnya dari belenggu dosa. Tindakan penebus inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk mengasihi. Kata Yesus pada ayat yang ke-34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Kasih inilah sebagai perintah baru yang menjadi tanda pengenal bahwa kita adalah murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana mewujudkan kasih itu? Kasih itu aktif, artinya kasih itu harus hadir bagi sesama yang membutuhkan dan tidak membeda-bedakan orang lain. Kasih juga harus tulus dan tuntas, artinya kasih harus mempermuliakan Allah. Kasih tidak boleh menjadi alasan untuk merampas kemuliaan Tuhan. Karena itu, kasih mensyaratkan penyangkalan diri. Orang yang hidup dalam kasih tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Perintah baru adalah undangan untuk menjadikan kasih sebagai gaya hidup. Oleh sebab itu, kita perlu berbenah diri. Apakah kasihku kepada sesama mencerminkan kasih Kristus? Apakah aku bersedia mengasihi bahkan ketika aku tidak nyaman dan tidak menguntungkan? Kita perlu meresapi kata-kata ini sebagai komitmen, kasih adalah hidupku dan hidupku adalah kasih. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami
untuk hidup di dalam kasih dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh tinggal di dalam hati kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu di sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya tangan Tuhan menjamah, menguatkan dan memulihkan mereka menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, baik pergumulan keluarga, ekonomi, pekerjaan, maupun pergumulan pribadi yang tidak terlihat oleh orang lain. Tuhan yang mengenal hati setiap orang, kiranya Engkau memberi jalan keluar, pengharapan dan kekuatan yang baru. Kami serahkan pula setiap kami yang akan memulai aktivitas dan pekerjaan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, studi, dan setiap tugas tanggung jawab yang dijalani. Berikanlah kami kesehatan, hikmat, dan perlindungan serta sukacita sepanjang hari ini, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami agar tetap kami hidup dalam kasih dan menjadi berkat dimanapun kami berada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.